يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala zamin qail, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis ta'lim dalam keadaan sehat wal afiat. Dalam keadaan kita masih berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menegakkan agama Islam, menyebarkan agama Islam hingga Islam sampai ke negeri yang kita cintai ini, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertahankan hidayahnya kepada kita, mempertahankan keimanan kita sampai kita meninggal dunia kelak, sehingga kita dijadikan pengikut Nabi Muhammad bukan hanya di dunia saja, akan tapi di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin akan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus seorang nabi, tentunya nabi ini akan berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi yang tadinya orang yang dikenal kebaikannya dalam suatu umat, orang yang dicintai oleh mereka. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepadanya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya menjadi seorang nabi, maka bermunculanlah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, penentang-penentang nabi tersebut yang berusaha untuk membinasakan ya nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada seorang nabi pun melainkan berhadapan dengan orang-orang yang menentang, suatu kaum yang pasti mereka akan menentang utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta berbagai macam syarat, mereka meminta berbagai macam bukti-bukti ya, agar bisa diakui kebenaran mereka, bisa diakui kenabian mereka oleh umatnya tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang nabi, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat-mukjizat, memberikan kelebihan-kelebihan kepada nabi tersebut untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam surat Al-Hadid ayat ke-25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengutus para rasul kami telah mengutus utusan-utusan kami bil bayyinat, dengan bukti-bukti yang nyata. Nggak mungkin
ada seorang nabi mengaku, aku ini seorang nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa membawa bukti yang nyata, tanpa adanya mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya, mesti setiap nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami berikan kepadanya bukti-bukti yang nyata. Apa tujuannya? Untuk mengokohkan kenabian mereka, untuk menetapkan kenabian mereka. Oleh karena itu, kita tahu kisah yang sangat masyhur sekali berhubungan dengan Fir'aun. Ketika Nabi Musa berusaha untuk berdakwah kepada Fir'aun, mengajak Fir'aun ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak Fir'aun untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Fir'aun tetap berusaha untuk menekan Nabi Musa, berusaha untuk memenjarakan Nabi Musa alaihissalam. Berusaha, ya, untuk memenjarakan Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisah Nabi Musa dengan Fir'aun ini di antaranya dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-30 dan selanjutnya. Kata Nabi Musa ketika diancam dengan penjara oleh Fir'aun, ya, dengan ancaman dari Fir'aun, qala awalau ji'tuka bisyai'im mubin. Kata Nabi Musa, wahai Fir'aun, bagaimana kalau seandainya aku ini mendatangkan sesuatu bukti yang nyata bahwasanya aku ini benar-benar seorang nabi. Dengan gagahnya Fir'aun mengatakan, qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Kata Fir'aun, datangkan, ya, kalau seandainya benar engkau ini seorang nabi, engkau memiliki bukti, engkau memiliki mukjizat, maka datangkan bukti tersebut. Ya, fa'alqa asahu fa idza hiya thubanum mubin. Maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan tongkat tersebut menjadi ular yang sesungguhnya. Artinya dia benar-benar seekor ular. Beda, ya, dengan para tukang sihir. Tukang sihir ketika melemparkan tongkatnya, ketika melemparkan tali-tali yang mereka miliki, seolah-olah dia menjadi seekor ular. Artinya orang-orang yang ada di daerah tersebut dibutakan, ya, ditutup matanya oleh mereka, seolah-olah melihat ini adalah seekor ular. Ya, ini hanya seolah-olah. Tapi kalau Nabi Musa alaihissalam ketika melemparkan tongkatnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, dia pun menjadi seekor ular yang mubin, yang benar-benar nyata, benar-benar seekor ular. Wa nazayadu fa idza hiya bayda'u lin-nadhirin. Kemudian Nabi Musa mengeluarkan tangan dari dalam kantongnya, maka tangannya tersebut menjadi bercahaya, putih dan bercahaya. Ini menunjukkan akan kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi setiap nabi mesti dia berhadapan dengan penentang-penentang di kaumnya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat-mukjizat, memberikan kelebihan-kelebihan kepada para nabi tersebut untuk mematahkan, ya, argumen-argumen yang diucapkan kepadanya. Perlu kita ketahui para hadirin Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan mukjizat kepada seorang nabi, pastilah mukjizat tersebut adalah mukjizat yang dibutuhkan. Pastilah mukjizat tersebut mukjizat yang sesuai. Ya, nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan di satu daerah misalnya mereka terkenal dengan ilmu sihir mereka, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi mukjizat kepada nabi tersebut untuk bisa menyembuhkan orang yang sakit. Itu tidak mungkin. Ketika mereka kaumnya, kayak contohnya kaum Nabi Musa alaihissalam, kaumnya Nabi Musa, mereka bangga dengan ilmu sihir mereka. Mereka bangga dengan ilmu sihir mereka, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat yang mirip dengan apa yang mereka lakukan, namun lebih baik, namun dia lebih nyata dibandingkan dengan sihir yang dilakukan oleh kaum tersebut. Demikian pula dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ketika diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, mukjizat yang seperti apa? Mukjizat yang sesuai dengan umatnya. Umat Nabi Isa alaihissalam itu mereka sedang berbangga-bangga dengan ilmu kedokteran. Oh, satu bisa melakukan ini, satu bisa melakukan itu. Mereka bangga dengan ilmu kedokteran yang mereka miliki. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa yang mematahkan apa yang dibanggakan oleh mereka. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang mukjizat Nabi Isa alaihissalam, wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biidznillah. Dan Nabi Isa alaihissalam ubri'ul akmaha, bisa menyembuhkan orang yang buta dari lahir.
Artinya ketika ada seseorang yang buta, ya buta dari lahir dia sudah buta, tidak pernah bisa melihat sama sekali, diusap oleh Nabi Isa alaihissalam matanya, maka dia menjadi sembuh. Ada dokter yang mampu untuk melakukannya? Tidak ada dokter yang mampu untuk melakukannya. Kemudian wal abroso, ya ada orang-orang berpenyakit lepra, ya berpenyakit kulit yang sulit disembuhkan, yang tidak bisa disembuhkan, dengan mudahnya diusap oleh Nabi Isa alaihissalam, maka langsung sembuh. Tidak ada seorang dokter pun yang mampu untuk melakukannya. Ya, wa uhyil mauta. Yang lebih berat lagi adalah menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia, yang kisahnya masyhur, ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di sini wa uhyil mauta biiznillah. Artinya semua yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam untuk mematahkan kebanggaan-kebanggaan yang dibanggakan oleh mereka, itu semuanya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta. Enggak mungkin Nabi Isa bisa menyembuhkan secara langsung orang yang berpenyakit kulit. Tidak mungkin Nabi Isa akan bisa menghidupkan manusia yang sudah meninggal dunia. Ya, jadi setiap umat, ya setiap nabi diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dengan mukjizat yang sesuai dengan apa yang ada di kaumnya. Demikian pula dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Bukan hanya kepada suatu kaum saja, bukan hanya kepada bangsa Arab saja, bukan hanya kepada mereka yang hidup di zaman Rasulullah saja, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat kelak. Artinya semuanya umat Nabi Muhammad. Apakah orang Arab, orang Indonesia, orang Eropa, orang Amerika, orang Afrika, orang Australia, semua manusia di seluruh dunia ini adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka wajib untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah pun diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala yang cocok untuk semua manusia sampai hari kiamat kelak. Mujizat yang paling besarnya adalah Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim sampai kapanpun juga dia akan relevan. Ya, tidak benar orang mengatakan, oh Al-Quran sudah tidak relevan lagi, oh satu hukum yang ada dalam Al-Quran sudah tidak relevan lagi. Itu mustahil akan kita dapatkan. Kenapa? Karena itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berfirman, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, dan Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui dengan semua yang akan terjadi pada makhluk-makhluknya. Oleh karena itu ketika Allah menurunkan Al-Quran Al-Karim, Al-Quran Al-Karim akan menjadi mukjizat sampai kapan? Sampai hari kiamat kelak. Kalau kita perhatikan, ada berapa mukjizat Nabi Muhammad SAW? Ya, tidak ada orang yang bisa memastikan berapa jumlah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Imam Nawawi di dalam Syarh Sahih Muslim mengatakan, annaha tazidu ala alfi wa mi'atain. Kata Imam Nawawi, mukjizat Rasulullah lebih dari 1.200 mukjizat. Lebih dari 1.200. Lebihnya berapa? Nggak tahu. Kata Imam Nawawi pokoknya lebih dari 1.200 ya mukjizat. Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari mengatakan, ya beliau berkata, an ba'di ahli ilmi, sebagian ulama mengatakan annahu dhahara ala yadihi salasatu alaf minal mukjizat. Ya terlihat, ya menurut penelitian para ulama, dia melalui tangan Rasulullah SAW didapati ada 3.000 mukjizat. Ya 3.000 mukjizat dari Rasulullah SAW. Makanya kita akan melihat mukjizat yang sangat banyak sekali ketika kita mempelajari sirah Rasulullah SAW. Kita mempelajari sejarah Nabi Muhammad, sirah Nabi Muhammad, akan kita mendapati, oh ini mukjizat, oh itu mukjizat, oh ini mukjizat. Banyak sekali mukjizat yang didapatkan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia di hadapan mukjizat Rasulullah itu berbeda-beda. Ada di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali, seperti Abu Hurairah dan lain sebagian dari para sahabat-sahabat Rasulullah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di antara mereka yang langsung menentang.
yang langsung menentang dakwahnya Rasulullah, menentang mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab dan lain sebagainya, itu benar-benar menentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga di antara mereka yang meyakini akan kebenarannya, tapi tidak mau mengungkapkan keimanannya dia, tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Contohnya siapa? Contohnya adalah Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Thalib pernah mengatakan, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairil adyanil bariyati dinan. Kata Abu Thalib, aku ini tahu bahwasanya agama Muhammad itu adalah agama yang terbaik. Subhanallah. Dia mengakui bahwasanya agama Muhammad, agama keponakannya tersebut adalah agama yang terbaik. Walaulal malamata, kalau seandainya aku ini nggak takut dicela, ya, walaulal malamata aw hadara masabbatin, ya, lawajadtani samhan bidzaka mubinan. Kalau seandainya aku ini nggak takut dicela, aku ini nggak takut dikucilkan, niscaya aku ini akan menerima, ya, masuk ke dalam agama keponakanku tersebut. Artinya Abu Thalib mengakui kebenaran Islam, Abu Thalib mengakui kebenaran Nabi Muhammad SAW, meyakini bahwasanya beliau adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Dikarenakan mengikuti hawa nafsunya. Makanya hati-hati selalu dengan yang namanya hawa nafsu. Para hadirin jamaah Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan melihat, ya, mukjizat-mukjizat, ya, yang didapatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat Nabi Muhammad itu sangat banyak sekali. Ada yang disaksikan oleh para sahabat dan ada juga yang disaksikan oleh seluruh manusia. Ada yang hanya sahabat saya menyaksikannya, dan ada juga mukjizat-mukjizat Rasulullah yang disaksikan oleh seluruh manusia, disaksikan oleh para sahabat, disaksikan juga oleh orang-orang setelah, ya, generasi para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Oleh karena itu dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim, ya inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika menjelaskan mukjizat Nabi Muhammad SAW, ya, sebetulnya hanya Al-Qur'an saja itu sudah lebih dari cukup. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, awalam yakfihim, ya, tidakkah cukup bagi mereka, anna anzalna 'alaikal kitab, kami menurunkan kepada wahai Muhammad Alkitab, itu Al-Qur'anul Karim, yutla 'alaihim, yang dibacakan kepada mereka. Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada Al-Qur'anul Karim ada rahmat dan juga peringatan, ya, untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran saja itu sudah lebih dari cukup, apalagi kalau seandainya kita melihat mukjizat-mukjizat yang lainnya. Oleh karena itu dalam Al-Quran Al-Karim Allah SWT berfirman, innaka alal haqqil mubin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas kebenaran yang nyata. Ya, jadi yang dimaksud dengan di atas kebenaran yang nyata apa? Yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam mukjizat yang didapatkan olehnya, berbagai macam mukjizat yang ditunjukkan olehnya, berbagai macam mukjizat yang diucapkan untuk olehnya, maka itu menunjukkan bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar, ya, seorang yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubungan dengan keberkahan, ya, makanan yang ada di hadapannya. Kemudian juga berhubungan, ya, dengan menyembuhkannya orang-orang yang sakit. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaganya dan lain sebagainya dari mukjizat-mukjizat yang ada. Pada hari ini kita akan melihat beberapa mukjizat yang didapati oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengabarkan tentang perkara-perkara gaib. Ya, tentang perkara-perkara gaib yang tidak mungkin diketahui oleh manusia kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara gaib. Silakan tanya kepada siapapun juga. Silakan lihat di dalam sejarah apapun juga. Tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara gaib selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui tentang perkara gaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Tidak ada seorang pun yang akan bisa mengetahui perkara gaib, tidak ada yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara gaib illa man irtadha mir rasulin, kecuali orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari para rasul. Hanya para rasul yang diberitahukan perkara gaib oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah perang Badar, kita tahu di dalam perang Badar orang-orang musyrik Quraisy itu dikalahkan oleh kaum muslimin. Berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin sehingga ada 70 orang ya dari orang-orang Quraisy yang meninggal dunia, dan ada 70 orang dari orang-orang Quraisy yang ditawan oleh kaum muslimin. 70 orang meninggal dunia dan 70 orang ditawan. Ini merupakan musibah yang sangat besar sekali bagi para penduduk kota Mekah. Musibah yang sangat besar sekali. Mereka tidak pernah kalah di dalam peperangan. Mereka selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita lihat dalam surat Al-Fil bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka bahwa mereka, ya kepada umat manusia, bahwa mereka diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mereka mengadakan perjalanan rihlatash syita'i was mereka mengadakan perjalanan dari kota Mekah, apakah itu ke Yaman ataupun ke Syam, di musim panas dan di musim dingin, itu mereka dalam keadaan aman. Padahal Jaziratul Arab, ya padang pasir itu sangat ganas sekali, banyak perompak-perompak yang berkeliaran di sana. Ketika mereka mengetahui siapa ini, oh ini rombongan dari kota Mekah, para perampok langsung menghindar. Para perampok tidak akan berani merampok orang-orang yang berasal dari kota Mekah. Kenapa? Karena di sana ada rumah Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada Ka'bah. Mereka tahu tentang kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan Abrahah, pasukan gajah yang begitu kuatnya mau menghancurkan Ka'bah, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para perampok pun mereka merasa ketakutan. Jangan-jangan kalau kita merampok orang-orang Mekah, maka kami pun akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keamanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk kota Mekah. Nah, makanya ketika perang Badar sampai 70 orang terbunuh dan 70 orang ditawan, ini merupakan musibah yang sangat besar sekali bagi diri mereka. Suatu hari Umair bin Wahab al-Jumahi dan Sofwan bin Umayyah, mereka duduk di dekat Ka'bah di Hijr, ya Hijr Ismail. Mereka duduk di sana, mereka mengobrol. Umair dikatakan oleh para ahli sejarah, Umair ini termasuk setan di antara setan-setan yang ada dari orang-orang Quraisy. Kenapa dikatakan setan? Dikarenakan Umair berusaha semaksimal mungkin untuk menggoda Rasulullah SAW. Umair berusaha semaksimal mungkin untuk menggoda orang-orang yang masuk Islam. Ketika dengar ada orang Islam, Umair berusaha untuk menggodanya, berusaha untuk menghinanya, berusaha untuk membinasakannya. Ini perbuatan dilakukan oleh Umair bin Wahab al-Jumahi. Umair ketika perang Badar, anaknya yang bernama Wahab bin Umair itu ditawan oleh kaum muslimin. Ya, Wahab bin Umair anaknya, ya, jadi kalau orang Arab itu biasa. Ya, dia bernama Umair bin Wahab. Ya, ayahnya bernama Wahab. Ketika Umair ini punya anak, maka anaknya diberi nama ayahnya. Jadi Wahab bin Umair. Ya, Wahab bin Umair bin Wahab. Kakaknya bernama Wahab, anaknya, cucunya bernama Wahab. Nah, Wahab bin Umair ini termasuk orang yang ditawan oleh kaum muslimin. Faqala Umair li Sofwan. Maka ketika itu Umair berkata kepada Sofwan, "Wallahi laula dainun alayya, ya, laisa lahu indi qada." Demi Allah, kata Umair, kalau seandainya bukan karena aku ini punya hutang yang aku tidak sanggup untuk membayarnya. Ya, jadi Umair ini punya hutang dan belum sanggup untuk membayar hutangnya tersebut. Wa iyalun akhsha alaihi mudai'ah ba'di, dan keluarga, anak-anakku yang aku khawatir mereka akan terlantar jika aku meninggal dunia, jika aku tidak ada. Dua alasan.
yang diungkapkan oleh Umar. Kalau enggak punya hutang dan juga enggak khawatir anaknya terlantar, la raqibtu ila Muhammadin hatta aqtulah. Niscaya aku sudah pergi kepada Muhammad dan aku bunuh Muhammad dengan apapun resikonya. Ya, tapi dikarenakan ada dua penghalang ini, ya Umar tidak bisa melakukan hal tersebut. Maka Sofwan mengatakan, alayya dainu, wahai Umar, ya hutangmu aku yang akan menanggungnya. Aku yang akan menanggungnya. Wa iyaluka ma'a iyali uwasihim ma baqau. Sementara anak-anakmu, mereka akan hidup bersama anak-anakku, akan aku perhatikan sebagaimana aku memperhatikan anak-anakku. Artinya dua permasalahan yang dikhawatirkan oleh Umar semuanya dijamin oleh Sofwan. Umar mau membantah, mau berkelit, nggak mungkin. Dua alasan ini langsung dijawab oleh Sofwan, ya, ketika itu oleh Sofwan bin Umayyah. Kebiasaan orang Arab, kalau mereka sudah mengucapkan satu ucapan, mereka tidak mau menarik lagi ucapannya tersebut. Dia sudah janji. Ya, Umar mengatakan kalau ada orang yang kalau bukan karena aku punya hutang dan khawatir akan keberadaan anakku kalau aku tidak ada nanti, ya niscaya aku akan pergi ke Madinah dan aku membunuh Muhammad, kata Umar. Nah, Sofwan mengatakan dua-duanya aku yang menanggung, dua-duanya aku yang menjamin. Maka karena sudah mengucapkan seperti itu, maka Umar pun terpaksa. Ya, Umar mengambil pedang dan pergi menuju ke kota Madinah. Subhanallah. Ya, kata mereka berdua, ini adalah rahasia kita berdua. Mereka hanya berdua di Hijr ketika itu. Mereka ketika ngobrol tidak ada seorang pun yang mendengarkan. Maka mereka pun berjanji bahwasanya ini adalah rahasia mereka berdua. Kemudian Umar pergi, ya, ke kota Madinah, ya, sambil mengalungkan pedang di lehernya. Ketika akan masuk ke Masjid Nabawi yang di sana ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab melihat kedatangan Umar tersebut. Maka kata Umar bin Khattab kepada para sahabat yang lain, perhatikan, ya, ini musuh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai dia berbuat sesuatu yang merugikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar pun masuk, ya, ke dalam masjid dan sebagian sahabat pun masuk bersama Umar ke dalam masjid untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian begitu sampai di hadapan Rasulullah SAW, maka Nabi Muhammad berkata kepada Umar, "Fama ja'a bika ya Umar?" Wahai Umar, apa yang menyebabkan engkau datang ke sini? Qala ji'tu li hadzal asir. Ya Muhammad, tujuanku datang ke sini adalah untuk membebaskan, ya, tawananmu, membebaskan anakku yang ditawan olehmu. Faqala Nabi, "Fama balu sayfu fi unuqik?" Kata Rasulullah, lalu bagaimana? Kenapa engkau menyelendangkan, ya, menggantungkan pedang di lehermu? Karena kebiasaan, kalau seandainya terjadi permusuhan, ya, terjadi peperangan antara satu kaum dengan kaum yang lain, ketika ada seseorang datang dari kaum musuh, itu nggak mungkin membawa senjata, tidak mungkin membawa senjata, tidak akan berani membawa senjata. Kenapa? Kalau ketahuan membawa senjata akan langsung dibunuh, langsung dibunuh oleh musuh-musuhnya. Nah, ini Umar datang menghadap Rasulullah, masuk ke dalam Masjid Nabawi sambil mengalungkan, ya, pedang di lehernya. Kita tahu kalau seandainya benar Umar ini ingin membebaskan anaknya, apa yang akan dibawa oleh Umar? Umar nggak mungkin akan membawa pedang. Apa yang dibawa? Dia akan membawa harta. Dia akan membawa harta dengan mengatakan, wahai Muhammad, ini aku membawa harta untuk menebus anakku yang ada pada tawananmu. Tapi ini Umar seorang miskin. Untuk bayar hutang aja Umar nggak punya, apalagi untuk menebus anaknya. Kemudian datang sambil mengalungkan pedang di lehernya. Maka kata Rasulullah SAW, wahai Umar, lalu apa yang kau bawa, ya, dengan pedang yang ada di lehermu tersebut? Maka Umar mengatakan, qabbahallahu min suyuf, ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjelekan, ya, artinya betapa buruknya pedang ini. Wahal aghnat anna syai'an, apakah pedang ini bermanfaat untuk kami? Artinya, wahai Muhammad, kita ini baru menyelesaikan perang Badar. Jelas kaum muslimin menang, kami ini kalah, senjata kami tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan kaum muslimin. Artinya nggak ada manfaatnya pedang ini. Qala usduqni, kata Rasulullah, katakan dengan jujur wahai Umar. Apa, ya, maja'a
Malladzi ji'talah, apa yang menyebabkan engkau datang ke sini? Qala ma ji'tu ila dzalik. Wahai Muhammad, aku ini enggak datang kecuali itu tujuanku yang aku katakan tadi, untuk membebaskan anakku. Qala bal, kata Rasulullah, bahkan qa'adta anta wa Safwan ya bin Umayyah fil hijr. Kata Rasulullah, bahkan sebelum engkau datang ke sini, engkau duduk di Hijr, kata Rasulullah, bersama Safwan bin Umayyah. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah apa yang terjadi di antara mereka berdua, perbincangan yang terjadi di antara mereka berdua. Maka ya kita tahu di zaman Rasulullah SAW bukan seperti di zaman kita sekarang ini. Ketika ada orang yang ngobrol dua orang, ya mungkin direkam, ya mereka direkam, atau mungkin ada CCTV, ada kamera. Itu tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Artinya ini benar-benar rahasia, hanya mereka berdua yang tahu. Maka ketika Umar mendengar Nabi Muhammad menjelaskan secara rinci bahwasanya Safwan menanggung hutangnya, bahwasanya Safwan akan menjamin anak-anaknya kalau seandainya Umar sampai terbunuh, maka seketika itu Umar mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Langsung Umar mengatakan, aku bersaksi wahai Muhammad bahwasanya engkau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Qad kunna ya Rasulullah nukadzibuka bima kunta ta'tina bihi min khabaris sama. Dahulu kata Umar, aku ini termasuk orang yang mendustakan kabar-kabar yang engkau sampaikan kepada kami dari langit, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya, rahasia yang dirahasiakan oleh Umar dan Safwan. Umar sebenarnya mengatakan, fa wallahi inni la alamu ma ataka illa Allah. Sesungguhnya aku mengetahui tidak ada yang memberi kabar kepada wahai Muhammad kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengetahui hal tersebut. Dari mana Nabi Muhammad mengetahui? Ini adalah perkara gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan berhubungan dengan perkara-perkara gaib, ada perkara-perkara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tapi beliau belum melihatnya. Ada perkara-perkara gaib yang disampaikan oleh Rasulullah SAW belum dilihat oleh Rasulullah SAW, tapi kita yang menyaksikannya. Kita sudah menyaksikannya. Seperti apa? Seperti tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat tidak dihadapi oleh Rasulullah, tidak dilihat oleh Rasulullah SAW. Sebagiannya kitalah yang menyaksikannya. Seperti apa? Taqarubul aswaq, berdekatannya pasar dan semakin banyaknya pasar. Ini merupakan tanda-tanda kiamat di zaman Rasulullah. Apakah pasar banyak? Pasar tidak banyak. Mungkin di Madinah hanya ada satu pasar saja. Di Mekah hanya ada satu pasar saja. Ya, di setiap daerah hanya ada satu pasar saja. Tapi di zaman kita ini, ya, pasar semakin banyak dan pasar semakin berdekatan. Ada satu mall di pinggir jalan, ya, di seberangnya dibangun lagi mall yang lain, di sampingnya dibangun lagi mall yang lain. Pasar semakin banyak, pasar semakin berdekatan. Bahkan para ulama menjelaskan, ya, arti pasar itu berdekatan artinya kita tidak sulit untuk belanja. Belanja di mana saja kita tidak akan merasa kesulitan. Ya mungkin 30 tahun, 40 tahun yang lalu, ya apalagi lebih, ketika kita membutuhkan barang dari daerah yang jauh, kita akan sulit untuk mendapatkannya. Misalnya kita di Bogor. Kita di Bogor ingin sesuatu dari Kalimantan. Kalau zaman dahulu gimana kita bisa mendapatkannya? Nggak mungkin kita dengan mudahnya mendapatkan. Harus berangkat dulu ke Kalimantan, atau mungkin kita menelpon orang yang ada di Kalimantan. Kalau mereka mau datang ke sini dibawakan. Kalau dikirim pun mungkin bisa berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan. Ya tidak mudah untuk sampai. Tapi zaman kita sekarang ini, kita membutuhkan barang apa? Tinggal ambil gadget kita, ya kita langsung, ya, mesen dari gadget kita. Hari ini kita memesan, besok sudah sampai di hadapan kita. Taqarubul aswaq, pasar itu semakin berdekatan. Kita belanja itu semakin mudah. Tidak dirasakan oleh Rasulullah SAW, tapi kita sebagai umatnya bisa merasakan hal tersebut. Demikian pula dengan taqarubuz zaman, waktu yang semakin berdekatan. Waktu terasa sangat
cepat sekali. Perasaan baru kemarin kita meninggalkan bulan suci Ramadan, tahu-tahu sudah masuk ke Idul Adha. Ya, sudah kita lewati Idul Adha beberapa hari yang lalu. Seolah-olah baru saja kita ini memotong hewan kurban. Ternyata sekarang sudah lewat berapa hari dari Idul Adha tersebut. Taqarrubuz zaman. Zaman itu semakin berdekatan. Zaman itu terasa sangat cepat sekali dirasakan oleh kita. Kemudian juga di antara tanda-tanda hari kiamat yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, banyaknya orang gemuk. Banyaknya orang gemuk. Coba kita lihat di zaman kita sekarang ini, berapa banyak orang melakukan diet, ya, diet. Oh, diet ala si fulan, diet sesuai dengan cara si fulan, diet dengan cara tidak makan selama 12 jam, diet dengan mengkonsumsi ini, diet tidak makan nasi, berbagai macam diet. Kenapa mereka pada diet? Dikarenakan banyaknya orang yang gemuk. Ya, gimana orang tidak gemuk pada zaman kita sekarang ini? Ya, kalau kita lihat mungkin ya puluhan tahun sebelumnya itu jarang orang yang gemuk, jarang orang yang gemuk. Kenapa? Karena mereka gerak. Karena mereka gerak. Ya, kalau zaman sekarang orang malas gerak. Mau pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang punya kendaraan dari rumahnya, halaman rumahnya ke tempat tujuan naik kendaraan. Tapi coba orang pada zaman dahulu, terkadang melewati ya berjalan kaki sekian kilo, mereka berjalan kaki. Tapi orang zaman sekarang enggak. Orang zaman dahulu yang lebih dekat lagi, ya mungkin orang zaman dahulu ketika nyetel televisi misalnya, nonton televisi, ingin memindahkan channel, harus bangun dulu dari tempat duduknya, jalan beberapa langkah, pindahin channel, balik lagi. Nanti mau pindahin channel, jalan lagi, balik lagi. Tapi orang pada zaman sekarang hanya tinggal duduk, ya pencet remote, itu sudah pindah channel. Jarang orang yang bergerak. Makanya wajar banyaknya orang yang gemuk. Dan ini merupakan tanda hari kiamat yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara tanda-tanda kiamat yang dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad dan belum disaksikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah banyaknya buku. Ya, banyaknya buku, banyaknya tulisan-tulisan. Kita tahu Nabi kita Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala fil ummiyin, pada orang-orang yang tidak bisa membaca, kaum yang tidak bisa membaca, sehingga ketika turun Al-Quranul Karim, turun suatu ayat, Nabi Muhammad ingin ayat itu dicatat, Nabi Muhammad mencari dulu sahabat yang bisa mencatat. Panggil fulan, dipanggil fulan, catat, dibacakan oleh Rasulullah, baru dicatat oleh sahabat tersebut. Orang zaman dahulu ketika dia punya surat misalnya, ingin membaca surat, nyari dulu orang yang bisa membaca. Kesulitan mereka membaca ya surat. Tapi zaman sekarang orang semuanya, hampir semua bisa membaca dan semua bisa menulis. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan mukjizat-mukjizat yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, tapi belum disaksikan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana Nabi kita Nabi Muhammad tahu? Dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innaka alal haqqil mubin. Oleh karena itu dalam surat An-Naml ayat yang ke-79 Allah berfirman, innaka alal haqqil mubin. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas kebenaran yang nyata. Tapi para hadirin makan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui perkara gaib secara mutlak. Jangan kita katakan Nabi Muhammad mengetahui perkara gaib. Tidak, Nabi Muhammad tidak mengetahui perkara gaib secara mutlak. Akan tetapi yang diketahui oleh Nabi Muhammad adalah perkara-perkara gaib yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Artinya kalau Nabi Muhammad tidak dikabarkan perkara gaib, Nabi Muhammad nggak tahu. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika perang Khaybar. Setelah perang Khaybar, kita tahu kaum muslimin ya ketika itu mengepung orang-orang Yahudi di dalam benteng Khaybar. Ya, dalam perang Khaybar itu selama kurang lebih 27 hari. Ya. Di tahun yang ke-7 Hijriah kurang lebih selama 23 hari. Kaum muslimin mengepung orang-orang Yahudi selama 23 hari. Bayangkan, 23 hari dalam keadaan kelaparan atau tidak? Mesti dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kekurangan makanan. Karena bukan berada di kota mereka, bukan mereka orang yang bisa berinteraksi, tapi berusaha untuk mengepung musuh. Bagaimana caranya bisa membobol benteng orang-orang Yahudi tersebut selama 23 hari. Setelah 23 hari, akhirnya diadakanlah perdamaian di antara Rasulullah dengan orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah pun berhasil mengalahkan orang-orang Yahudi. Masuk Rasulullah dan mengusir orang-orang Yahudi dari benteng Khaybar. Ketika itu ada seorang wanita Yahudi
seorang wanita Yahudi ya mengundang Rasulullah dan para sahabatnya untuk makan. Disembelihkan kambing oleh wanita tersebut dan disuguhkan oleh wanita tersebut kepada kaum muslimin, dan di sana ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan dalam keadaan lapar, ya dalam keadaan kekurangan makanan, ini ada orang yang ngundang makan. Subhanallah. Dan kalau kita pikirkan, ini musuh yang dikalahkan. Nggak mungkin dia berusaha untuk meracuni, ya nggak mungkin dia berusaha untuk meracuni ya pasukan yang menang, berhasil mengalahkan mereka. Kenapa mesti dalam keadaan ketakutan? Tapi sifat orang-orang Yahudi sampai kapanpun juga mereka adalah para pengkhianat. Ya, orang-orang Yahudi adalah para pengkhianat. Silakan cari dalam sejarah, orang Yahudi tidak mungkin akan berani berhadap-hadapan dalam perang. Tidak mungkin mereka berani. Beraninya dari belakang, beraninya memberi senjata kepada orang lain, beraninya meminta tolong kepada orang lain untuk melawan musuh-musuhnya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Makanya kita jangan heran ketika kita mendengar bagaimana kaum muslimin ya dibantai di Palestina sana. Orang-orang Islam di Palestina tanpa memiliki senjata dibantai oleh orang-orang Yahudi. Ini suatu yang wajar. Kemudian diadakan perjanjian damai. Ya baru ditandatangani perjanjian damai, keesokan harinya sudah mengkhianati perjanjian damai tersebut. Inilah kebiasaan orang-orang Yahudi. Makanya ketika ya Rasulullah berhasil menaklukkan benteng Khaybar, maka Rasulullah dihadiahkan ya seekor kambing, disembelihkan kambing oleh wanita Yahudi yang dilumuri dengan racun. Ya. Kemudian ketika Rasulullah akan menggigitnya, satu gigitan Rasulullah menggigit, kemudian langsung dikeluarkan, dilepehkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk berhenti dari memakan ya kambing tersebut. Namun sudah ada ya sahabat yang memakannya terkena racun tersebut dan akhirnya dia pun wafat, sahabat tersebut, dikarenakan racun yang ada pada kambing yang mereka makan. Makanya Rasulullah bertanya kepada mereka, siapa? Ya, apakah kalian memberikan racun pada kambing ini, pada binatang ini? Maka mereka mengatakan, iya ya Rasulullah, kami yang memberikan racun pada binatang tersebut. Maka Rasulullah pun yang mengkisos si wanita yang memberikan racun, yang membunuh sahabat Rasulullah, dan dihukum mati. Baiklah, masuk waktu Isya? Belum. Baik. Kita lanjutkan kembali ya. Jadi di dalam kisah ini kita bisa mengetahui bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu tidak mengetahui perkara yang gaib, ya, kecuali kalau diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti tadi, ya orang-orang Yahudi yang memberi daging, memberi kambing yang dilumuri dengan racun, dan Nabi Muhammad tidak mengetahui. Ketika orang Yahudi bertanya, "Wahai Rasulullah, dari mana engkau mengetahui bahwasanya kambing itu ada racunnya?" Kata Rasul, "Dari daging yang aku gigit, dia mengabarkan kepadaku, cukup, jangan engkau makan aku karena aku mengandung racun." Subhanallah ya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ini benar-benar berhati-hati ya dengan orang-orang Yahudi. Kita jangan boleh percaya dengan orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang yang paling sedikit masuk ke dalam agama Islam. Mereka tahu akan kebenaran Islam, mereka tahu akan kebenaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak mau untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Mereka tidak mau untuk memeluk agama Islam karena kesombongan yang ada pada diri mereka, karena kelicikan yang ada pada diri mereka. Dan sifat yang paling menonjol ada pada diri mereka adalah perdukunan. Perdukunan itu sifat yang paling menonjol ada pada diri mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berinteraksi dengan dukun. Mereka adalah orang-orang yang percaya dengan apapun yang dikatakan oleh seorang dukun. Sementara dalam Islam, bolehkah kita percaya dengan seorang dukun? Haram hukumnya kita percaya dengan seorang dukun. Bahkan dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ata arrafan." Ya, man ata arrafan au kahinan. Barang siapa yang mendatangi seorang paranormal ataupun seorang dukun, ya fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh si dukun tersebut, dikatakan oleh si paranormal tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir
atas apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati ya, istilahnya apapun juga, mau dikatakan paranormal, mau dikatakan orang pintar, mau dikatakan dukun, itu semuanya sama. Mereka adalah orang-orang yang haram untuk kita datangi. Ini banyak kaum muslimin sekarang ini yang mereka tidak tahu, yang mereka tidak sadar. Dikatakan, oh kita pergi ke orang pintar, istilahnya orang pintar, padahal dia adalah seorang dukun. Lihat di sini kata Rasulullah SAW, man ata arrofan. Arrof itu adalah orang yang mengetahui, ya seolah dia mengetahui. Ya ketika seorang kehilangan sesuatu, misalnya ada orang hilang mobil, mobilnya dicuri, datang kepada paranormal. Oh ini bukan dukun, ini paranormal. Ya dia bisa tahu ada di mana mobil tersebut. Dari mana orang ini tahu kemana perginya mobil tersebut? Kalau bukan dari setan yang dia miliki, kalau bukan dari jin yang dia miliki. Nah kata Rasulullah, orang yang mendatangi arraf, ya arraf itu orang yang mengabarkan, oh mobilnya hilang, oh mobilnya dicuri oleh si fulan, oh mobilnya ini dibawa ke daerah ini, oh mobilnya sekarang ada di daerah ini, ya dan lain sebagainya. Mungkin nggak dia tahu? Mungkin dia tahu. Bukan tidak mungkin dia mengetahuinya, mungkin dia tahu. Dari mana dia tahu? Dari jin yang dia miliki. Dia punya jin, dikabarkan, dikirim jinnya ke tempat hilangnya mobil tersebut. Maka bertanya kepada jin yang ada di sana, kemana mobil? Oh pergi ke arah sana. Jinnya pergi ke arah sana. Di mana lagi? Oh pergi ke arah utara. Pergi ke arah utara. Dari utara, oh mungkin pergi ke arah selatan. Pergi si jin ke arah selatan. Ya bertanya kepada jin-jin yang ada di sana sampai diketahui berada di mana mobil tersebut. Ingat, haram hukumnya kita untuk mendatangi itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yang menyabdakannya, man ata arrofan. Kata Rasulullah, barang siapa yang mendatangi paranormal, ya orang yang mengaku tahu segala sesuatu, au kahinan atau kahin, maka dia telah kufur atas apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, kata Rasulullah, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul. Barang siapa yang mendatangi seorang dukun, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh si dukun tersebut, au atamra'atan haidhan, atau menyetubuhi istrinya yang sedang haid, ya, au ata imra'atan fi duburiha, atau dia mendatangi menyetubuhi istrinya dari duburnya, ya dari lubang duburnya, faqad bari'a mimma anzalahullahu ta'ala, maka dia telah terbebas dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak terjadi para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala di masyarakat kita. Orang tidak peduli, istrinya sedang haid misalnya, atau mungkin baru dapat haid, baru keluar haid, oh nggak apa-apa karena sedang syahwat akhirnya disetubuhi. Ingat, ini bisa menyebabkan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sampai mengatakan, aku terbebas, aku terbebas dari orang yang melakukan hal tersebut. Demikian pula dengan seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya itu dari duburnya. Ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan tertipu oleh media. Kita jangan tertipu oleh apa yang digaungkan oleh orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang kafir. Mereka orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang tidak percaya dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan ikut-ikutan mereka. Kita lihat, kita sebagai seorang muslim, kita tahu di dalam agama Islam ada aturan-aturannya, ada batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita benar-benar memperhatikan hal tersebut sehingga kita tidak terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, ya masuk waktu Isya, kita dengan adzan terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hendaklah kita ini benar-benar berhati-hati. Jangan pernah kita mendatangi para dukun. Jangan pernah kita mendatangi istilahnya paranormal, istilahnya orang pintar, atau istilahnya apapun juga. Ingat, tugas mereka apa? Tugas mereka adalah menghancurkan kaum muslimin. Tugas mereka adalah memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Tugas mereka adalah memisahkan antara saudara dengan saudaranya. Ini tugas para syaitan. Tugas ya yang dilakukan oleh para setan adalah mereka tidak rela melihat umat manusia hidup di dalam kedamaian.
Makanya tidak heran ketika ada seseorang bermuamalah dengan para dukun, ya berinteraksi dengan para dukun, dengan paranormal, dengan orang-orang pintar tersebut, itu menyebabkan perceraian di dalam rumah tangga mereka, menyebabkan mereka ribut antara kakak dengan adik, ya orang tua dengan anak. Ini adalah perkara yang banyak terjadi. Kalau terjadi sesuatu dengan kita, kepada siapa kita minta tolong? Kita minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memudahkan urusan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan urusan kita sulit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada pembahasan kita, ya, yang menunjukkan akan kebenaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka alal haqqil mubin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas kebenaran yang nyata. Di antaranya adalah keberkahan Rasulullah SAW dalam memperbanyak makanan dan juga minuman. Makanan dan minuman itu bisa diperbanyak oleh Rasulullah SAW berkat apa? Berkat mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Khandaq, ya dalam perang Khandaq, kaum muslimin itu mereka membuat parit, ya mereka membuat khandaq. Ya dalam ahli sejarah menjelaskan panjangnya ya parit tersebut ya kurang lebih sekitar 12 meter dan lebarnya kurang lebih sekitar 4 meter. Ya, artinya dia cukup ya untuk menghalangi orang-orang kafir masuk ke kota Madinah, masuk ke daerah kota Madinah yang di sana ada kaum muslimin. Kemudian ketika mereka sedang bekerja, ya Rasulullah SAW itu membagi sahabatnya. Ada yang di daerah mungkin 1 meter pertama, ada yang 1 meter kedua, ketiga dan keempat, terus dibagi ya para sahabatnya untuk menggali parit tersebut. Di tengah-tengah mereka menggali parit, ya mereka berhadapan dengan batu yang cukup keras, batu yang cukup keras, batu yang besar. Mereka berusaha untuk mematahkannya, menghancurkan batu tersebut, tapi mereka tidak berhasil. Maka mereka pun mengabarkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya ya kami berhenti dari menggali ini. Kenapa? Karena ada batu besar yang menghalangi kami. Maka Nabi kita Nabi Muhammad pun turun. Ya Nabi Muhammad turun, ya kemudian mengambil ya kapak yang ada, alat yang ada, dan dipukulkan oleh Rasul kepada batu tersebut, dan batu tersebut pecah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasulullah mengangkat ya tangannya untuk menghancurkan batu, ya tersingkap perut Rasulullah, yang terlihat ternyata apa? Rasulullah itu mengikat perutnya ya dan mengganjalnya dengan sebuah batu. Mengganjalnya dengan sebuah batu. Ini memang kebiasaan yang dilakukan oleh mereka. Ketika mereka dalam keadaan lapar, apa yang mereka lakukan? Mereka letakkan batu di perutnya, kemudian diikat. Ya, batu tersebut untuk mengganjal, untuk menahan perutnya, ya sehingga tertahan rasa lapar yang ada pada dirinya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika mengangkat tangan terlihat ya perutnya diganjal oleh batu dikarenakan lapar. Termasuk yang melihatnya adalah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ketika melihat ya perut Rasulullah dalam keadaan lapar seperti itu, Jabir merasa tidak tega. Ini Rasulullah ya pemimpin kaum muslimin ya dalam keadaan lapar. Maka Jabir pun meminta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk pulang sebentar ke rumah. Ya karena mereka berada di medan perang, mereka tidak boleh meninggalkan medan perang kecuali dengan izin dari pemimpin perang. Ya, maka Jabir meminta izin kepada Rasulullah, diizinkan oleh Rasulullah. Begitu sampai ke rumahnya, Jabir langsung menemui istrinya, menceritakan kabar sedih tersebut kepada istrinya. Kata Jabir, "Wahai istriku, apa yang kau punya? Makanan apa yang kau punya?" Kata istrinya, "Aku tidak punya kecuali sok min syair." Ya, 1 sok dari gandum. Ya, 1 sok itu kan kalau kita membayar zakat fitrah itu takarnya 1 sok. Ya, jadi kurang lebih 2,5 kilo. Kata istrinya, "Wahai Jabir, sesungguhnya aku hanya memiliki sekitar 2 kilo ya gandum dan seekor anak kambing. Wa anaqan, seekor anak kambing." Kata Jabir, "Nggak apa-apa, kita masak itu ya gandum ditumbuk ya sehingga menjadi tepung dan dibikin roti, kemudian kambingnya aku sembelih. Disembelih, dimasak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya kata istrinya, "Wahai Jabir, hati-hati, jangan engkau membuat malu kami. Ya, ajak Rasulullah dengan 1 atau 2 orang saja dari sahabatnya." Kenapa? Karena makanan hanya sedikit. Mereka 2 kilo, ya kurang lebih sekitar 2 kilo tepung
ya 2 kilo gandum, dibikin tepung dia akan lebih kurang dari 2 kilo. Kalau dibikin roti paling hanya seberapa roti yang jadi. Kemudian seekor anak kambing disembelih, berapa banyak dagingnya. Maka Jabir pun segera menghampiri Rasulullah SAW dan membisikkan ke telinga Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya makanan di rumah, tapi makanan yang sedikit. Ayo Rasulullah, kita makan di rumahku. Silakan ajak 1 atau 2 orang saja ya Rasulullah. Ya, dengan suara pelan, tidak terdengar oleh orang lain. Maka ketika itu Rasulullah bertanya kepada Jabir, wahai Jabir, berapa banyak makanan yang engkau miliki? Kata Jabir, ya Rasulullah, aku hanya memiliki 1 sok gandum dan juga seekor anak kambing. Apa jawab Rasulullah? Katsirun thayyib. Ini makanan yang banyak dan ini makanan yang baik, kata Rasulullah. Maka Nabi pun berdiri. Jabir mengira Rasulullah berdiri ini untuk apa? Untuk berangkat ke rumah Jabir. Tapi bukan itu kebiasaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Enggak mungkin Rasulullah dalam keadaan kenyang sementara para sahabatnya dalam keadaan kelaparan. Beliau dalam keadaan kenyang, kaum muslimin dalam keadaan lapar. Itu tidak akan terjadi dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah berdiri dan berteriak, kata Rasulullah, ya ahlal khandaq, wahai orang-orang yang berada di parit ini, inna Jabiran yad'ukum ila ta'am. Sesungguhnya Jabir mengundang kalian untuk makan di rumahnya. Subhanallah. Ya, gemetar Jabir. Bayangkan, ya, hanya 2 kilo gandum plus anak kambing. Ya, berapa orang yang ada di Khandaq? Kata Jabir sekitar 1000 orang. Bayangkan. Ya, sekitar 1000 orang. Ya, kita kalau punya makanan di rumah, kita punya sedikit makanan, kita ngundang teman kita misalnya. Ya, ada teman kita datang dari luar kota, ayo datang ya, nanti makan siang di rumah. Ya, kita misal memasak di rumah, ya mungkin cukup untuk 5 orang atau mungkin 10 orang. Ternyata teman kita ini ya ngajak teman-teman yang lain datang ke rumah kita 20 orang. Bayangkan. Ya, mungkin kita akan mau marah nggak bisa karena teman kita, ya ngusir juga nggak mungkin. Ya mungkin kita akan merepotkan yang ada di rumah atau mungkin membeli makanan yang baru sebagai tambahan. Ini kalau seandainya tambahannya hanya 10 orang saja. Ini bayangkan 2 kilo gandum plus 1 ekor anak kambing, sementara yang datang ada 1000 orang. Maka Jabir pun buru-buru pulang ke rumahnya. Celaka kita, kata Jabir kepada istrinya. Kenapa? Kata istrinya, ya, kata Jabir, sesungguhnya Rasulullah mengundang semua orang yang berada di Khandaq, semua orang yang berada di parit tersebut. Kata istrinya, lihat, seorang wanita muslimah, apakah beliau tahu berapa banyak makanan yang kita miliki? Kata Jabir, ya, beliau tahu berapa makanan yang kita miliki. Kata istrinya, berarti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Jabir mau pulang ke rumah duluan, Rasulullah mengatakan kepada Jabir, wahai Jabir, jangan engkau kabarkan kepada istrimu, jangan berbuat apa-apa dengan roti dan juga daging yang sudah dimasak, yang sudah disiapkan. Artinya jangan diapa-apakan dulu, biarkan dia sampai aku datang, kata Rasulullah. Maka ketika Rasulullah datang pun, ya Rasulullah ya berdoa, kemudian meniupkan ke dalam makanan tersebut. Ya, setelah itu kata Rasulullah, suruh masuk 10 orang. Masuk 10 orang, dikasih makan. Ya, kata istrinya Jabir, wallahi aku tidak mengambil adonan roti, ya aku ambil untuk aku bikin roti, melainkan itu dia kembali menjadi utuh lagi. Artinya seolah-olah tidak ada yang mengambilnya, padahal sudah diambil. Ya, terus diambil terus sampai 1000 orang, semuanya makan dalam keadaan kenyang. Mujizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan minuman. Ya, terakhir, dengan minuman ini terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan Abu Hurairah. Pernah suatu hari Abu Hurairah dalam keadaan lapar yang sangat lapar sekali. Abu Hurairah dalam keadaan lapar. Kemudian ya kata Abu Hurairah, ya, maka aku pun menunggu di pintu keluarnya orang-orang dari dalam masjid. Ketika aku melihat Abu Bakar, maka aku bertanya kepada Abu Bakar tentang ayat yang ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kata Abu Hurairah, aku tidak berharap ya jawaban dari Abu Bakar. Yang aku harapkan adalah Abu Bakar melihat aku dalam keadaan lapar dan mengajakku ke rumahnya. Tapi
Dijawab oleh Abu Bakar pertanyaan Abu Hurairah, kemudian Abu Bakar pulang ke rumahnya. Lewat Umar bin Khattab, dipanggil lagi oleh Abu Hurairah, bertanya lagi Abu Hurairah tentang satu ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dijawab oleh Umar bin Khattab, padahal kata Abu Hurairah, aku tidak berniat bertanya kepadanya, melainkan berharap aku diajak ke rumahnya, diberi sedikit makanan olehnya. Tapi Umar pun ya hanya menjawab, kemudian Umar pergi meninggalkannya. Kemudian lewatlah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah lewat, Rasulullah ya melihat Abu Hurairah dan Rasulullah tahu apa yang diharapkan oleh Abu Hurairah. Maka Nabi pun mengatakan, Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah. Maka beliau mengatakan, labbaik. Qala ilhaq. Kata Rasulullah, ikut kamu bersamaku. Ya, maka Abu Hurairah ikut bersama Rasulullah SAW sampai ke rumahnya. Ketika sampai ke rumahnya, ya Rasulullah meminta izin kepada orang yang berada di rumah, karena Rasulullah bersama tamu, itu bersama Abu Hurairah. Ya ingat, kita tahu bahwasanya rumah Rasulullah itu rumah yang kecil. Bukan saja rumah Rasulullah, rumah secara umum para sahabat Rasul itu adalah rumah-rumah yang kecil. Mereka tidak memiliki rumah-rumah yang besar seperti rumah kita, yang ada dapurnya yang mewah, ada beberapa kamar. Enggak, rumah mereka itu kecil. Makanya di dalam hadis, ya ketika Rasulullah melihat para sahabatnya itu biasa berkumpul di pinggir jalan. Para sahabat biasa berkumpul di pinggir jalan. Artinya rumah mereka, di depan rumahnya ketika ada tamu, ya diundang tamu, ya duduk di depan rumah di pinggir jalan, ya kemudian mereka ngobrol, mungkin mereka minum dan lain sebagainya, itu dilakukan di pinggir jalan. Makanya Rasulullah menegur mereka. Kata Rasulullah, iyyakum wal julusa fit turuqat. Ya kalian tidak boleh duduk-duduk di pinggir jalan. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Lalu apa jawab para sahabat? Ya Rasulullah, malana buddun min majalisina. Ya Rasulullah, kami nggak punya tempat untuk duduk-duduk. Artinya rumah kami ini rumah yang kecil. Kalau kami ada tamu, bagaimana dengan istri kami? Bagaimana dengan perempuan yang ada di dalam rumah kami? Mereka merasa kebingungan. Ya Rasulullah, kami terpaksa karena kami tidak memiliki tempat. Maka kata Rasulullah, kalau seandainya terpaksa, maka berikanlah hak dari jalan tersebut. Artinya apa? Kalau ada orang lewat mengucapkan salam, dijawab salamnya. Kalau ada kemungkaran, dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah hak-hak yang ada di jalan. Jadi rumah Rasulullah itu kecil. Ketika Rasulullah bersama Abu Hurairah meminta izin kepada orang yang berada di dalam rumah. Nah, kemudian ketika Rasulullah ya sudah mendapat izin dari istrinya, Rasulullah masuk. Ya, kemudian Rasulullah masuk dan melihat ada mungkin sebaskom susu. Ya, sebaskom susu. Nah, maka kata Rasulullah kepada istrinya, min aina hadzal labani lakum? Kata Rasulullah, ini susu ini dari mana? Ya, susu ini dari mana? Maka dijawab oleh istrinya, ahdahu lana fulan. Ya Rasulullah, ada seseorang yang menghadiahkannya kepada kita. Artinya, kalau susu itu, kalau Rasulullah mendapatkan suatu hadiah, maka beliau memakannya dan membagikan sisanya. Artinya memakan sebagian dan membagikan sebagian yang lain. Tapi kalau seandainya ada sedekah, ya ada orang, oh ya Rasulullah itu sedekah dari seseorang kepada kita, maka Rasul langsung membagikannya kepada para sahabat yang membutuhkan. Karena haram Nabi Muhammad dan keturunan Nabi Muhammad untuk memakan harta sedekah. Maka ketika melihat ada sebaskom susu, nah maka Abu Hurairah merasa bangga. Wah, berarti aku malam ini bisa makan malam. Artinya aku bisa mendapatkan sesuatu yang mengganjal perutku. Ya, ketika itu Rasul menganggap Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah. Maka aku mengatakan labbaik. Ya dengan semangat aku mengatakan labbaik. Ya Rasulullah. Qala ilhaq ilayya ahlas suffah. Wahai Abu Hurairah, panggil ahlu suffah yang mereka tinggal di masjid. Ahlu suffah itu adalah orang-orang yang dari luar kota Madinah, mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam, mereka meninggalkan kaumnya yang masih dalam keadaan kafir, mereka masuk Islam, ya maka mereka tinggal di Madinah. Karena kalau mereka pulang ke kampungnya, bisa jadi dibunuh oleh orang-orang yang masih kafir di kampungnya. Maka mereka tinggal di kota Madinah, ya tinggal di masjid. Jadi pelataran masjid itu mereka tinggal di sana. Mereka bukan orang-orang yang meminta-minta. Ahlus Suffah ini pusatnya atau mungkin asal muasalnya orang-orang sufi.
Ya, tapi ahlu suffah, sahabat Rasulullah bukan orang yang suka meminta-minta. Para sahabat Rasulullah bukan orang-orang yang menunjukkan kemiskinan mereka, tidak mandi, menggunakan pakaian yang lusuh, tidak. Mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang bekerja di siang harinya ketika mereka sedang tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka adalah orang-orang yang bekerja. Tapi dikarenakan mereka tidak punya rumah, tidak punya saudara di kota Madinah, maka mereka pun tinggal di masjid. Nah, kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, ilhaq ilai ahlu suffah, panggil ahlu suffah wahai Abu Hurairah. Dalam hati Abu Hurairah, aku ini sangat membutuhkan ya susu ini, tapi kenapa Rasulullah kok memerintahkanku untuk memanggil ahlu suffah? Ya, jumlah ahlu suffah itu sekitar 70 sampai 100 orang. Bayangkan satu baskom susu, ya Rasulullah memerintahkan ya ahlu suffah untuk dipanggil. Karena ini perintah Rasulullah, maka Abu Hurairah pun pergi ke masjid memanggil ahlu suffah. Datang semua ahlu suffah. Kemudian setelah ahlu suffah pada datang, kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, panggil lagi Abu Hurairah. Semangat Abu Hurairah datang, berikan susu ini kepada mereka satu persatu. Subhanallah, ya satu persatu. Abu Hurairah memegang ini dalam keadaan butuh nih, ini sangat lapar sekali, ingin minum. Ya ingin minum, ya karena itu yang dikonsumsi oleh mereka. Minum susu di malam hari itu sudah cukup ya menahan lapar yang mereka rasakan. Tapi karena perintah Rasulullah, maka dengan berat hati diberikan kepada ahlu suffah. Bayangkan ya 70 orang lebih, satu persatu mereka minum. Ya minum selesai kenyang, diberikan kepada yang kedua, diberikan ketiga, terus menerus. Ini susu tidak habis-habis. Subhanallah. Sampai terakhir setelah selesai diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, siapa yang tersisa? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, tidak yang tersisa kecuali hanya kita berdua. Artinya semua sudah meminum susu kecuali hanya kita berdua. Maka kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, minumlah. Isyrab. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, isyrab anta. Engkau dulu ya Rasulullah minum. Kata Rasulullah, isyrab, minumlah wahai Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah minum. Selesai minum diberikan kepada Rasulullah, kata isyrab, minum lagi wahai Abu Hurairah. Minum lagi Abu Hurairah. Ya, diberikan kepada Rasulullah, minum lagi wahai Abu Hurairah. Isyrab, terus menerus kata Abu Hurairah. Nabi Muhammad mengatakan isyrab, 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 sampai Abu Hurairah mengatakan walladzi ba'atsaka bil haq, demi yang telah mengutusmu dengan benar ya Rasulullah, ma ajidu lahu maslakan, sudah tidak ada tempat lagi di dalam perutku ya Rasulullah. Artinya Abu Hurairah sudah benar-benar kenyang dengan susu yang diberikan tersebut. Fa akhadal qadah, maka Rasulullah mengambil baskom tersebut, ya kemudian fahamidallah, Rasulullah ya bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan basmalah dan meminum sisa dari susu yang masih ada. Keberkahan, mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, namun ini tidak akan bisa dirasakan kecuali oleh seorang nabi yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak mungkin ada orang yang mengatakan oh dia punya keberkahan. Tidak ada keberkahan milik Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang nabi palsu, ya kita tahu Musailamah al-Kadzdzab. Ketika Musailamah al-Kadzdzab ya mendengar, ya artinya kaumnya di daerah Najd, daerah Riyadh sana, itu kaumnya mengatakan, wahai Musailamah, sesungguhnya nabi yang berada di Madinah itu katanya dia bisa menjadikan sumur yang kering itu menjadi airnya semakin banyak. Artinya didoakan, ditiup oleh nabi yang ada di sana, kemudian airnya bisa menjadi banyak. Maka Musailamah pun, aku pun bisa melakukannya. Maka Musailamah mendatangi sumur tersebut, ya didoakan oleh Musailamah, ditiup oleh Musailamah. Apa yang terjadi? Sumur yang tadinya ada airnya langsung menjadi kering sumur tersebut. Artinya tidak mungkin bisa melakukan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam kesempatan yang lain, sumur yang lain, yang Musailamah meniup pada sumur tersebut, airnya yang tadinya air yang tawar, air yang bisa diminum, menjadi air yang sangat asin dan juga sangat pahit sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh yang lainnya. Di dalam riwayat juga ada, ya kaumnya ini mengatakan, wahai Musailamah, itu lihat nabi yang berada di Madinah sana itu bisa mengusap ya kepala seorang anak yang rambutnya tidak tumbuh atau rambutnya mungkin jarang-jarang, itu diusap, didoakan sehingga rambutnya menjadi lebat. Maka ketika didatangkan seorang anak kepada Musailamah, diusap rambutnya, ya 2 orang anak
dibawa kepada Musailamah, diusap rambutnya, didoakan oleh Musailamah. Yang satu malah menjadi rontok rambutnya. Kemudian yang satu lagi yang tadinya bisa berbicara dengan lancar menjadi tidak lancar berbicaranya. Sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh Nabi yang benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus benar-benar yakin bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagaimana Allah firmankan, innaka alal haqqil mubin. Sesungguhnya kau wahai Muhammad benar-benar berada di atas kebenaran. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya sebagai pengikut Nabi Muhammad sampai kita meninggal dunia kelak, sehingga kita ini dijadikan pendamping Nabi Muhammad di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Mungkin ini apa yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebih Anda mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.